Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil huda, amma ba'du. Pertama dan yang terutama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, beribu-ribu nikmat yang diberikan kepada kita. Sehingga kalau kita disuruh untuk menghitung nikmat tersebut, pasti dan pasti tidak akan bisa kita menghitung nikmat tersebut. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan bisa menghitung begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bermahkotakan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi besar, Habibana wa tabibana wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari tidak kenal kepada Tuhan sampai kenal siapa Tuhan yang ia sembah. Karena dulu sebutan orang dahulu sebelum Nabi diutus diwahyukan menjadi Nabi, itu zaman jahiliyah. Jahiliyah maknanya bodoh. Bodoh di sini bukan berarti bodoh tentang apapun, tetapi mereka di sini jahil, tidak tahu tentang yang namanya, tidak kenal yang namanya Tuhan. Makanya pada masa itu dikatakan zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, zaman di mana mereka tidak mengenali Tuhan, sehingga perbuatan mereka hampir dan sama seperti binatang. Siapa yang paling kuat, maka dialah yang pemenangnya. Siapa yang paling tangguh, maka dialah rajanya. Maka datanglah Nabi Muhammad mengubah situasi tersebut dari situasi yang jahiliyah, dari situasi yang sangat brutal sekali, sehingga menjadi yaitu kehidupan dan tatanan kehidupan yang begitu indah seperti yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Juga tak lupa pula kita menyampaikan doa kepada keluarga beliau, para sahabat beliau yang rela mengorbankan harta bendanya, nyawa sekalipun mereka korbankan. Istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim demi membantu Nabi dalam menegakkan kalimatul haq, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Juga marilah juga kita kirimkan doa kepada para alim ulama kita yang masih ada satu dua di atas permukaan bumi ini. Semoga kita memohon kepada Allah memberikan kepada kita yaitu manfaat, masih bisa mencurahkan ilmu kepada kita, masih bisa memberikan nasihat kepada kita, di mana di akhir zaman yang begitu banyak fitnah ini, maka siapa lagi kalau bukan ulama yang kita ikuti? Siapa lagi yang menjadi tauladan bagi kehidupan kita di akhir zaman ini kalau bukan ulama? Maka kata Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah penyambung lidah daripada Nabi, pewaris daripada Nabi. Nabi itu tidak mewariskan yang namanya harta. Nabi tidak mewariskan tahta, tapi Nabi mewariskan yang namanya agama dan mewariskan ilmu agama. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan mereka menuntut ilmu agama. Supaya apa kita menuntut ilmu agama? Supaya hidup kita tidak seperti hewan. Artinya lebih mendahulukan yang namanya hawa nafsu, lebih mendahulukan yang namanya hawa nafsu daripada akal itu sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, bahwa kita manusia ini diciptakan dengan sempurna, sesempurnanya. Namun apabila dia itu melakukan seperti perlakuan binatang, maka dia itu lebih hina dan lebih rendah daripada binatang. Seperti di dalam surah At-Tin, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami akan mengembalikan mereka ke derajat yang serendah-rendahnya. Maka orang-orang yang mendahulukan akalnya, maka dia akan mulia, bahkan lebih daripada malaikat. Orang yang mendahulukan hawa nafsunya, maka dia lebih rendah daripada anjing dan babi yang begitu najis dan begitu hina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita lihat fenomena pada zaman sekarang ini. Fenomena yang sangat miris sekali, di mana kita lihat perempuan, laki-laki, anak zaman sekarang, mereka tidak lagi mencontoh, meneladani, yang kalau perempuan meneladani Sayyidina Fatimah, meneladani bagaimana sikap Sayyidina Khadijah, meniru bagaimana sikap-sikap mereka para ummul mukminin, istri-istri para nabi yang menjadi ibunya para orang-orang mukmin, yang mesti dicontoh oleh orang muslim itu sendiri, orang mukmin itu sendiri. Maka kenapa seperti itu? Bahkan mereka yang paling mirisnya, mereka menjauhi gaya mereka ini, menjauhi teladan mereka ini, dan mereka mengikuti yang namanya kebudayaan-kebudayaan dan gaya hidup orang kafir, perempuan kafir, orang fasik, orang hina menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa bisa terjadi seperti ini, wahai kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah? Karena yang pertama sekali, tidak diperkenalkan ilmu agama, tidak didekatkan dengan para ulama, tidak didekatkan dengan para guru-guru kita. Maka oleh karena itu, masih belum telat untuk kita, masih belum terlambat untuk kita belajar untuk mendekatkan diri kepada para alim ulama, untuk mendekatkan diri ke pengajian, ke majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini, jikalau kita tidak dekat dengan ulama, maka insya Allah kita akan celaka hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam menuntut ilmu agama ini, untuk melestarikan, untuk yaitu membangun, dan untuk memberikan support, memberikan ilmu, menggali ilmu dari para ulama. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan inayah kepada kita,
dalam melaksanakan ibadah dan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan karena waktu begitu singkat. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, yuk sama-sama kita gali sumur sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.